مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Minggu yang lalu kita masuk Subhanaka Rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Sekarang kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthir minad du'a, perbanyaklah dari doa alladzi 'allamanihi, yang telah yang telah mengajarinya malaikat Jibril, yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril itu wahwa apa? Doa yang bagaimana? Doa yang bagaimana yang diajari Jibril, wahwa yaitu ad-daimatu fiddin wad dunya wal akhirah, doa yang minta langgengan dalam agama Islam, wad dunya, dan langgeng beribadah di dunia, wal akhirah, dan langgeng abadi di surganya. Jadi kata-kata ad-daimatu fiddin itu langgeng dalam mengabdikan diri kita kepada agama ini, ya, minta agar supaya kita ini berkhidmat, ya, berjuang demi agama, berjuang agar supaya kita ini bisa berkhidmat, ya, berkhidmat, mengabdi kepada Allah melalui agama ini. Hadaimatu wad dunya ini maksudnya langgeng di dunia, ya, bisa panjang umur sehingga memperpanjang taubat, bukan panjang umur memperbanyak dosa, tetapi ad-daimah fid dunya, langgeng di dunia ini ya bisa panjang umur, langgeng dalam beribadah. Langgeng di dunia itu maksudnya istiqomah dalam beribadah. Terus minta pada Allah ad-daimatu fil akhirah, langgeng di surganya Allah, bukan langgeng di nerakanya, tetapi langgeng di surganya Allah. Itu minta pada Allah seperti itu sesuai dengan petunjuk malaikat
Jibril alaihi salam, sesuai dengan petunjuk malaikat Jibril. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aital hilal fahallil salasan. Kalau kamu melihat hilal, apa hilal? Bulan. Kalau kamu melihat bulan, fahallil, maka bertahlil. La, membaca apa? Membaca apa? La ilaha illallah. Salasan ping telu. Wa kabbir salasan, dan membaca Allahu Akbar ping telu. Wa qul, dan ucapkanlah Allahu Akbar wa a'azzu wa aqdar mimma akhafu wa ahdar. Katakanlah Allah maha besar, wa a'azzu maha mulia, wa aqdaru mimma akhafu wa ahdar, dan berkuasa terhadap apa yang aku takuti. Berkuasa atas apa yang aku takuti. Tapi kalau Abi mulai kecil itu, kalau ada beledek gitu ya, apa beledek? Petir menyambar. Itu Abi mulai kecil diajari guru itu, pokoknya baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kok ngono maneh? Cetuak Subhanallah walhamdulillah. Ya peti ngono. Mulai kecil Subhanallah walhamdulillah. Itu kok dalam mulai tadi murub itu Mas Niam. Kayaknya mulai siang kayaknya. Siapa ya? Terus saya sarankan santri jangan pernah mencabut yang sudah ngancep ya. Ini jangan dicabut guys. Iku kecuali mindah ya itu. Tidak usah dicabut sudah. Ini gara-gara cabut rusak ini. Ini cabut, coba cabut. Tidak usah. Ini juga. Saya itu pada waktu mau ngisi, tidak bunyi. Mau membaca Rotibul Haddad. Aduh, tidak bisa, kenapa? Sudah ngebel yang maringiku, Pak Edi Edirto. Wah, ini gimana? Mati semua ini. Udah lelah sampai isya ya. Duduk lah Abi. Barang tak lirik nih, lah ini dicopot. Tak kira itunya rusak. Ini ada yang nyopot ini. Kenapa itu harus dicopot itu? Wes gak usah dicopot. Akhirnya setelah saya pasang lagi, bunyi lagi. Allahu Akbar. Akhirnya ngobel lagi saya. Gak jadi. Sudah hidup lagi. Jadi jangan dicopot wes, gak usah. Ikut, gak usah dicabut, matikan aja. Terus itu jangan sumpah lupa ya, siapapun sudah, jangan sampai lupa, matiin. Ya, gitu. Biar tidak bengkak. Bayar aja nggak bengkak. Matiin. Baik, saudara-saudara, kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqita min tahdzirihi, kalau kamu berjumpa dengan man orang man tahzuruhu, apabila kamu berjumpa dengan orang yang kamu takuti, berarti siapa ya? Musuh berarti ya. Takut ditilang. Man tahzuruhu, faqala, maka ucapkanlah
Allahumma inni adra'u bika fi nahrihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu apa ini? Hilangkan rasa takutku, hindarkanlah. Wa astakfika ghadabahu, dan hentikanlah marahnya, biar dia tidak marah. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Allah. Bisa bermakna hindarkan aku darinya. Wa astakfika ghadabuhu, dan hentikanlah kemarahannya. Wa a'udzu bika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya. Pasal baru, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abda'u man laqaita minal muslimina bisalam. Dahulukanlah, kalau bertemu dengan seorang muslim itu dengan salam. Yaktubullahu laka 20 hasanatan, maka Allah akan mencatat bagimu 20 kebaikan. Waraddas salam, kalau kamu menjawab salam, fallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanah, maka Allah akan mencatat bagi orang yang menjawabnya 40 kebaikan. Berarti lebih banyak menjawabnya. Karena menjawab salam wajib. Kalau uluk salam sunnah. Tapi terkadang kan di masyarakat abi kadang ya ketemu orang di dulu sana, atau kadang di jalan ini, jalan apa ini, Joyo Suko. Kadang-kadang di jalan Joyo Suko, Assalamualaikum Pak. Begitu noleh, oh nggih monggo. Jawabannya itu loh, setelah abi uluk salam, jawabannya nggih monggo. Kok enggak jadi kemah? Sudah jadi kemah? Oh, kok cepat? Cuma 2 hari. Oh, persami ya? Makesta. Oh, Makesta. Oh iya, Ibnu ya. Saya dulu ikut di Jember. Masih IAIN dulu. IAIN Sunan Ampel Jember dulu. Ikut Makesta. IPNU dulu ikut itu di Jember.
Panggilannya sahabat. Ya. Kalau PMI sahabat ya. Rekan-rekanita gitu ya. Kalau sahabat PMI lali. Tahun berapa Abi ikut Makista itu? 87. Bapak sampean belum lahir. 87 ikut Makista di Jember. Abi mau cerita apa tadi ya? Oh iya, kalau ke uluk salam, saya itu uluk salam assalamualaikum, dijawab nggih monggo. Tak titeni wonge, awas kalau ketemu lagi. Begitu pulangnya ketemu lagi. Monggo Pak. Apa jawabannya? Waalaikumsalam. Ini orang apa udang? Ya Allah. Kan kasihan, Abi itu kasihan. Nanti kalau enggak dijawab dia dosa. Ya kan? Tak tirulah. Monggo Pak. Lah kok jawabannya Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salah ya. Yang benar Waalaikumsalam. Kenapa? Kok ada alif lamnya? Iya, karena tadinya assalamnya juga ada alif lamnya. Jadi bentuknya ma'rifat. Jadi kalau ana wong assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Ini lagi saya perhatikan ya. Nih, jangan sampai terjadi pada kita. Ini barang sepele, tapi kalau kita ndak hati-hati ya salah terus. Misalnya tahiyat akhir. Orang sholat ini tahiyat akhir. Orang tahiyat akhir. Orang tahiyat akhir itu kadang-kadang sembrono. Kadang-kadang sembrono. Misalnya innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Selamat. Apa selamat? Tidak sah. Salam itu bagian dari rukun. Lah, kalau salah satu rukun tidak dilakukan, tidak sah. Salatnya. Assalamualaikum. Salam. Apa selam? Selam. Maka harus kita perhatikan betul. Innaka hamidum majid. Pelajaran Selasa, kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, berdoa Allahumma inni a'udzubika min adabik wa a'udzubika minal fitnah, min fitnatil qabrih wa min fitnatil masihid dajjal. Dari Sayyidah Aisyah kemarin di Al-Lu'lu' wal Marjan hari Selasa disuruh tambah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ma'tham dari perbuatan dosa, wal maghram dan dari berhutang. Abi kemarin beli pesen kaos dari Bandung khusus yang ono tulisannya ya, no hutang itu apa istilahnya, tidak boleh berhutang. Bawahnya itu males nagihnya. Nomor 2 lupa Abi. Yang ketiga males dramanya. Males. Ada 3 males di situ. Kan ditawari awalnya. Memang langganan Abi. Dulu disuruh itu ada foto keluarga. Abi sak keluarga itu kirim foto, cetak.
Sini. Abi, umiknya, anak-anak. Jadi tak, ini memang kaos keluarga. Belilah sebanyak anggota keluarga itu. Langganan. Nah, kemarin ditawari yang tulisannya koyok ngono. Tidak ada hutang. 1, males nagihnya. 2, males sopo lali. 3, males dramanya. Itu mau tak pakai besok kalau reuni PGA. Reuni katanya di reuni depan ini Desember ini ke Pati, Kudus, Jawa Tengah. Tak pakai enggak. Ya Allah. Naudzubillah ya. Makanya setiap kita sholat sebelum salam disunnahkan dari Nabi ini, dari Sayyidah Aisyah ditambahi, kan biasanya kan Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam, ya kan, wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal, kan gitu ya. Lah itu disuruh tambah dalam hadisnya Aisyah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Maghram itu gharim itu loh. Dalam apa? Penerima zakat. Gharim, penghutang. Kita berlindung kepada Allah menjadi orang yang berhutang. Santri-santri tolong tiru Abi lah ya. Jangan ngutang. Walaupun ke teman. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau terpaksa terserah. Ini kalau bisa. Kenapa? Terbiasa ngutang di pondok, engkau pulang ke masyarakat ahli ngutang. Naudzubillah. Naudzubillah. Ini pesannya abah saya. Kau usah ngutang. Nurun ke Abi, pesan ke anak-anak dulu di Sidogiri itu. Kalau duitmu limited edition ya, sudah limited edition sudah, please call me, cepat ngebel Abi, biar tidak ngutang. Dan tidak ajari anak-anak ngutang. Jangan ngutang, terbiasa nanti. Kenapa kok saya paling takut? Karena ada hadis Nabi dalam kitabnya Imam Asy-Syafi'i ada hadis bunyinya begini, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Itu nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Nyawa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan hutangnya. Di mana? Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, tersiksa dia. Jadi kalau ada orang mati meninggalkan hutang, hatta yuqda anhu, sampai ada yang melunasinya. Selama tidak dilunasi, maka rohnya itu tidak diterima oleh Allah. Rohnya itu tidak diterima. Ada di awang-awang antara langit dan bumi, tersiksa. Kadang melok mak lampir, kadang melok gerandong. Naudzubillah, tersiksa. Nah, makanya Nabi itu kalau ada sahabat punya hutang, Nabi tidak mau nyolati, tidak mau. Nabi tidak mau nyolati. Rasulullah tidak mau menyolati orang yang mati meninggalkan hutang, tidak mau. Dari terhinanya mayit itu, terhina. Mayit yang punya hutang itu mati, itu termasuk mayit yang paling terhina di sisi Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Dalam hadis lagi, kalau ada orang berhutang dengan niat tidak nyaur, ya, anak uang hutang, tapi niatnya tidak mau nyaur, tidak mau ngembaliin, maka besok di akhirat orang model begitu itu dibangkitkan oleh Allah menjadi pencuri.
dicap oleh Allah sebagai pencuri. Yub'atsu min qabrihi wa huwa syarikun. Dia menjadi pencuri. Naudzubillah. Ya tentunya pencuri tidak mungkin di surga. Ya kan? Pencuri tidak mungkin di surga. Naudzubillah. Satu. Ada lagi saya menemukan keterangan. Ada orang ngutang dengan niat tidak mau bayar. Maka pintu rezekinya, keran pintu rezekinya ditutup oleh Allah. Ditutup yes. Kalau ada niatan untuk tidak mengembalikan, berhutang dengan niatan tidak mau mengembalikan, itu pintu rezekinya ditutup oleh Allah. Mundak kiri, mundak kiri, mundak kiri, mundak kiri, mundak kiri, sampai menjual kehormatan. Naudzubillah. Dari menjual koran sampai kehormatan, katanya Romai Rama. Ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya kalau kita berhutang, terpaksa berhutang, cepat-cepat nyaur. Takut kedisian mati. Takut kedisian mati. Karena yang mengejar mati bukan kita. Kita yang dikejar-kejar mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Ya kan? Katakan Muhammad bahwa kematian itulah yang sering kita hindari. Buktinya mumet titik ke dokter, takut mati kan? Lara titik ke dokter, takut mati. Manusia itu takut mati. Tafirruna minhu, lari, mau mencoba lari dari mati. Tapi apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematianlah yang akan menjumpaimu. Kalau bahasa Jermannya itu takanangi taka kalau benga cering dong. Jangan mate, jalo benga gene. Tapak. Suruh terjemah. Saya yang lo benga gene, tapak. Maksudnya angel diterjemah ini. Jadi tambah mati gitu loh. Fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian aku kembalikan kepada Allah yang zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata. Wa unabbiukum bima kuntum ta'malun, dan aku kabarkan dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi tahu semua nanti. Begitu masuk liang kubur itu, semua yang ditutup-tutupi selama ini ya ditampakkan semua. Kecuali orang-orang yang diterima taubatnya, berubah jadi orang soleh, jadi orang baik. Ya. Jadi tolong kalau sembahyang, innaka hamidum majid, jangan lupa Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ma'tham pakai tha ya, ma'tham, minal ma'tham wal maghram. Gharim itu loh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari berhutang. Naudzubillah, summa naudzubillah. Baru lah, ini barunya apa? Salamnya Assalamualaikum. Kum noleh ya. Assalamualaikum. Akumnya noleh. Warahmatullah. Ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Itu. Kalau ngimami mayit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayitnya jawab, Waalaikumsalam.
Mayit itu wa huwa ya'lamu man zarahu wa ya'lamu wa yuraddu. Ya'lamu man zarahu wa yuraddu. Mayit itu tahu siapa yang berziarah kepadanya dan menjawab salamnya. Cuma kita tidak dengar. Makanya disunnahkan ketika kita takziah ke kubur itu uluk salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kita tidak dengar. Coba dengar, masuk abi bunder lari. Untak cecer sandalah. Jadi apa namanya? Untung tidak dengar. Kalau dengar ada Hilmi. Sol taki sol. Wa huwa ya'lamu man zarahu wa yaruddu. Jadi orang meninggal itu ya'lamu man zarahu. Dia tahu siapa yang berziarah wa yaruddu dan dia membalas salamnya. Jadi mayit itu kalau kita sembahyang mayit lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ke kiri juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya begitu. Sunnahnya. Tapi kalau sembahyang biasa, enggak. Wabarakatuhnya pelan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misalnya mau melanjutkan, pelan aja dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sudes itu, Syekh Sudes, imami, itu ditarik. Yang kedua itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, baik umrah. Sampai umrah. Pas ngimami saya sudes ditarik itu. Tidak ngantuk balik jamaahnya. Oke, semoga ada barokah manfaatnya. Jadi uluk salam itu dapat 20, yang menjawab dapat 40. Mudah-mudahan barokah manfaat, amin. Lulus ganti kitab. Ada yang ditanyakan? Sudah ngantuk semua. Mahfud tadi mau tanya. Ya, silakan. Kantin. Terus tidak bayar. Kedisian boyong. Punya utang, meninggalkan punya utang.
Ya balik nang pondok, golek ono kantine. Sebab tidak bisa itu. Itu hakul adami. Ya, hakul adami. Harus dia minta maaf kepada sesama manusia, menyelesaikan segala urusannya dengan manusia. Tidak bisa titip malaikat. Kat titip, tidak bisa. Ya, titip malaikat tidak bisa. Jadi apalagi di zaman saya di PKA dulu ya, Pak Misru namanya, itu jualan gorengan. Itu ben isu, misalnya naruh 40 gorengan ya. Orang-orang mau, yang dibayar 10, yang terbayar itu. Beliau apa tidak tahu? Tahu. Lah bos, diganti oleh Allah. Pasrahnya nang Gusti Allah. Ya, Mas apa? Anak-anak itu ngambil tidak bayar. Gitu itu loh, gak jadi sebabnya melarat. Subhanallah. Oh no, enggak jadi sebabnya kiri. Diikhlaskan. Bukan tidak tahu itu, tahu beliau. Dihitung kan, aku naruh tadi sekian, duit kok sak ini. Wah ini seagak sih enggak bayar ini, biarin. Enggak marah orangnya. Tapi hati-hati orang begitu. Mandi pengucap itu. Orang mazlum kan, terdolimi kan. Terdolimi. Jadi orang-orang yang sering cukup gorengan gak bayar itu, wallahu alam sekarang jadi apa? Golek kerjaan angel. Sampai golek pekerjaan yang titik rendah pun itu gak ono sing nerimo. Itu loh bahayanya. Kalau yang menjual tidak masalah, tidak menjadi sebab dia kiri gara-gara ditipu. Tidak. Tambah diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi yang melakukan ini loh, santri yang melakukan, siswa yang melakukan ini, begitu pulang ke masyarakat, ikut bolak-balik tes CPNS, gak kena, sampai tuwek, akhirnya batas usia tidak memungkinkan. Tes lagi P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu P3K. Ono mana? Bedanya dengan PNS, kalau P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu tidak ada pensiunnya. Ya tetap milik pemerintah. Cuma PNS ada pensiunnya. Walaupun itu uangnya sendiri yang dikelola. Uangnya sendiri itu. Sekian puluh tahun. Nah itu tidak bisa. Tidak lolos. Ngelamar kerja ini gak lolos. Mau ngelamar kerja ini tidak ada yang terima. Oh ini baru di dunia. Ya kan? Makanya jelas itu. Mandolama dulima. Siapa yang berbuat dolim, pasti dia akan didolimi. Entah oleh siapa. Wallahu a'lam. Pasti akan terdolimi juga. Makanya jangan pernah kita berbuat dolim, berbuat kerusakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasadi fil ardi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Fa innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka terhadap kerusakan.
Itu Al-Qasas 77. Awalnya wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard wallahu la yuhibbul mufsidin. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu berbuatlah baik kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-Qasas 77. Al-Qasas 77. Jadi hutang tetaplah hutang. Goyong. Luar Jawa, Pak. Waduh. Transfer. Enggak punya. Golei. Entah itu masih hidup apa enggak. Kak rowonge, kak ketemu. Maka kalau demikian kasusnya berikan ke pesantren Aswada. Ini ada uang infak diatasnamakan orang yang punya toko tadi yang tidak bayar. Ini semoga jadi infaknya beliau. Oh iya. Atau ke masjid. Ya takmirnya tetap Abi. Ini ada uang infak dari saya atasnamakan Pak Fulan. Dulu saya sering ngambil gorengane. Wih, kising entek-entek no, entek-enteki. Gorengan entek. Tapi mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah. Ini saya berinfak atas nama beliau yang sudah wafat. Misalnya wafat. Jadi di atas namakan sehingga dia bebas di akhirat. Gitu loh, paham ya? Jadi hakul adami itu harus diselesaikan. Jangankan kok hutang piutang. Kita punya salah, pernah menyakiti saja, disuruh selesaikan hakul adaminya. Harus selesai. Harus selesaikan hakul adaminya. Harus di dunia ini. Kalau enggak, bermasalah di Mahkamah Konstitusi Tuhan besok di akhirat. Bermasalah. Bermasalah. Biar tidak bermasalah ya selesaikan. Ya. Kalau kita tahu temannya berbuat dolim, kita tahu temannya berbuat maksiat, nyolong, kita diam, berarti ar-ridho bil maksiati maksiatun. Ridho terhadap maksiat yang dilakukan orang, kita diam, diamnya kita itu maksiat. Ar-ridho bil maksiati maksiatun. Hati-hati. Ya. Ridho terhadap maksiat yang dilakukan oleh orang lain itu sudah maksiat tersendiri bagi kita. Jadi maka orang itu biasakanlah dengan berbuat baik. Karena matinya seseorang itu tergantung kebiasaan. Matan nas ala ma'as. Matan nas ala ma'as. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kebiasaan nyolong gorengan, matinya ya pandungnya uang. Pas nyolong itu. Naudzubillah. Ini kemana yang lainnya? Garap tugas tak? Ya, niam. Ada di atas kan? Oh banyak. Keluar berarti. Semoga yang istiqomah ini istrinya cantik. Sobit sudah pamit. Mau ke Bima. Bima tak malun. Bima gak tahu malu. Bima. Karena asal ibu bapaknya itu dari Bima. Cuma dinas ke Bali. Dulu
pada waktu mau nitipkan sobit ke Abi, gak percaya kalau Abi ini kiainya. Delok statusnya, wih, ini artis dari mana kesasar ini? Ya, dari mana? Kiai itu biasanya udeng-udeng, ya kan? Biasanya. Tapi ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum, walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat jasadmu, tidak melihat pakaianmu, tidak melihat udeng-udengmu, tetapi Allah melihat hatimu dan amal solehnya, amal perbuatannya. Wis ndelok hadis iku wis enggak usah udeng-udeng. Enggak usah menampakkan diri kita ini sopo, status sosial dia biasa saja sudah. Biasa saja. Ketoke orang alim kenyataannya jahil fil qalbi. Jadi alimun fil lisan wa jahilun fil qalbi. Ini naudzubillah. Naudzubillah. Itu prediksi Abi saja barangkali. Soalnya kebiasaan. Delok statusnya ini kiai ini. Nah ini Pak. Nah, ini tak benar. Sampai WA nya. Apa ini benar Kiai Sudirman? Sampai gitu. Nah, statusnya Kak Macak Kiai. Kok status DP? DP-nya tidak Macak Kiai. Wis, enggak usah. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakinallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Penting hati kita baik, tidak pernah nyakiti orang, beristiqomalah menjadi orang baik, dan jangan bosan menjadi orang yang berbuat baik. Gitu aja sudah prinsip kita ya. Jangan berhenti menjadi orang baik, jangan bosan berbuat baik, tetaplah menjadi orang yang terbaik. Itu aja sih. Ya. Tidak perlu status sosial. Itu masyarakat yang menilai. Dari apanya? Dari perilaku kita, akhlak kita. Akhlak kita jaga. Akhlak kita jaga. Kemarin itu tak gena itu. Sarungan pakai baju takwa, surbanan ya. Wah, naik pentas joget karo penyanyi-penyanyi cewek yang puler-puler itu loh, pupu diler loh. Joget di atas tuh. Astagfirullahaladzim. Tanda kiamat ini. Waduh. Tidak bisa jaga akhlak. Naudzubillah ya. Baiklah saudara-saudara, semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan sehat selalu, panjang umur, dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pantun. Rahatuna laisa bil julus bal fid durus. Artikan. Ya. Rahatuna laisa bil julus. Istirahat kita, santai kita bukan hanya duduk-duduk santai seperti ini, tetapi bal fid durus, tetapi dalam pelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin.